Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi'izzatihi wa faddalana bifadlihi wa hadana bihidayatihi. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam serial Tafsir Al-Azhar bersama Buya Hamka dalam karya monumentalnya yaitu Tafsir Al-Azhar menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan kita masih berada di awal juz 4 di surat Ali Imran. Dalam episode ke-85 ini insya Allah kita akan sama-sama membaca dan tadabburi surat Ali Imran ayat ke-93 sampai 97. Sebelum kita membaca dan menelaah apa yang ditafsirkan Buya Hamka, kita baca ayatnya. Mohon izin saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Artinya, segala makanan dahulunya adalah halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah kalau begitu bawalah Taurat itu dan bacalah kalau memang kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa yang mengarang-arang dusta atas Allah sesudah demikian itu, mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah benar Allah, lantaran itu turutlah agama Ibrahim dan lurus dan bukanlah dia dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan adalah untuk manusia, ialah yang di Bakkah itu sebagai rumah yang diberi berkat dan petunjuk bagi isi alam. Di sana ada tanda-tanda yang nyata tempat berdiri Ibrahim dan barang siapa yang masuk ke-nya amanlah dia. Dan karena Allah wajib atas manusia pergi haji ke rumah itu, yaitu siapa yang sanggup menuju ke sana, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah telah adalah maha kaya dari sekalian makhluk. Para pemirsa, Buya Hamka memberi subjudul di poin ayat-ayat ini adalah makanan yang haram bagi Bani Israel. Jadi ceritanya adalah setelah kaum Nasrani dari Najran ini datang berdiskusi dengan Nabi Muhammad dan mereka kembali, orang-orang Yahudi di Madinah masih saja menyanggah, ya, mengemukakan bantahan-bantahannya. Bahkan termasuk soal makanan. Mereka mengatakan begini bantahannya. Engkau mengatakan membenarkan isi Taurat, wahai Nabi Muhammad, ya, wahai Muhammad, kata mereka. Sekarang engkau haramkan apa yang di dalam Taurat yang sudah diharamkan, yaitu unta. Mengapa dia engkau halalkan? Jadi kaum Yahudi membantah karena Nabi Muhammad SAW menghalalkan unta yang itu diharamkan di dalam Taurat. Ini yang pertama. Bantahan kedua, engkau mengatakan menegakkan agama Ibrahim, padahal antara putra Ibrahim dan keturunannya, ya, keturunan Bani Ishak, Bani Israel yang dipilih dimuliakan Allah. Berpuluh nabi diutus dalam kalangan mereka dan Baitul Maqdis menjadi pusat kegiatan. Sekarang engkau alihkan ke Ka'bah. Jadi bantahannya dua, kehalalan unta dan perpindahan kiblat. Padahal sebenarnya dulu kisah pengharaman makanan itu sebenarnya adalah dimulai dari yang dialami secara pribadi oleh Nabi Yakub
dalam kitab-kitab yang disebutkan bahwa sebenarnya Nabi Yakub ini memang pernah melarang anak cucunya memakan beberapa makanan ya. Dalam tafsir yang lain lagi sebenarnya mulanya adalah pantangan yang dibuat sendiri. Jadi memang tidak diharamkan. Dalam catatan kitab Taurat yang mereka akui bahwa Nabi pernah bertinju dengan Tuhan, yaitu dalam buku kitab Kejadian pasal 32 ayat 25 sampai 28. Dalam pergumulan itu terkilir pangkal paha Yakub, sejak itu dia bersumpah selamanya tidak akan makan urat kerukut pangkal paha. Ya, sehingga pasca peristiwa itu juga termasuk yang diharamkan. Beginilah mereka menggambarkan Allah yang bisa turun ke dunia dan berkelahi dengan Nabi Yakub. Dan bagi kita umat Islam catatan ini tidak dapat dipercaya sebab tidak jelas siapa yang menulisnya. Ini adalah cerita turun-temurun dan kitab-kitab tambo yang dicampuri dongeng lalu dijadikan kitab suci oleh anak cucu mereka. Jadi sebenarnya Bani Israel menyulitkan diri mereka sendiri dengan mengharamkan hal-hal tertentu yang sebenarnya diharamkan, termasuk unta. Ya, risalah Nabi Muhammad SAW yang menghalalkan unta. Maka bentuk tantangannya, ayo bawa kemari Taurat dan bacakan jika engkau termasuk benar. Ya, dengan tangisan seperti ini mereka menunjukkan banyak makanan yang mula halal menjadi haram karena kamu sendiri yang mempersulit. Ya, wahai Bani Israel, adat kebiasaan kamu menjadikan peraturan agama kamu lalu kamu bangsakan kepada Taurat. Jadi sebenarnya komitmen itu dilakukan oleh mereka sendiri dan tidak ada di dalam Taurat. Makanya di ayat kedua tegas dikatakan, "Faman iftara 'alallahil kadziba mim ba'di dzalika faulaika humudz zalimun." Jadi dusta yang mereka adakan, yang mereka atasnamakan Allah, ya tentu itu adalah sebuah kezaliman. Para pemirsa, kita tahan sebentar, insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, jadi Bani Israel itu dikenal banyak tanya, dikenal rumit pola berpikirnya, sehingga itu juga terjadi pada berkomunikasi dengan manusia. Dan itulah yang kemudian menjadi simalakama buat mereka. Mereka sebenarnya bermula dari tidak mau makan makanan tertentu bukan dari sebagai komitmen, tapi mereka pantang, sehingga kemudian dianggap itu menjadi sebuah keharaman yang menjadi turun-menurun, padahal tidak ya. Nah, pada ayat-ayat ini kita membahas atau kita menjadikan, kalau dilihat perintah untuk mengikuti agama Ibrahim, kan mereka klaim pertama tadi sudah dijawab ya. Klaim kedua, ketika diminta untuk mengikuti agama Ibrahim, mereka mengatakan anak Ibrahim kan ada Ishak, ada Ismail. Yang dari jalur Ishak banyak yang jadi nabi. Ya, berarti kan sebenarnya kami juga sudah ngikutin. Ya, kurang lebih begitu. Nah, maka dari itu janganlah soal makanan halal atau haram yang kamu jadikan alasan untuk membantah kebenaran dan kenyataan. Agama Ibrahim itu lurus, agama yang asli, rumpun pegangan semuanya. Kamu Yahudi dan Nasrani dan kami juga demikian. Ibrahim tidak pernah mempersekutukan Allah. Ya. Ibrahim mengesahkan Allah. Mari kita kembali semuanya. Adapun soal makanan yang haram dahulu karena adat istiadat yang kamu buat, sekarang bisa berubah. Karena dia bukan merupakan pokok akidah. Karena itu juga bukan dari perintah Allah. Itu adalah bukan komitmen, disebut dengan tradisi dan kebiasaan. Kala seruan sudah sampai ke sana, dengan sendirinya bantahan mereka jatuh. Sebab yang ditegaskan terlebih dahulu adalah pokok. Dan zaman sekarang disebut prinsip. Maka kalau dasar pokok sudah diterima, janganlah yang ranting dijadikan pokok pula untuk membantah yang besar. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim tidak pernah memiliki agama selain agama Islam. Nah, lalu dilanjutkan di ayat ke-96 bahwa rumah yang paling tua didirikan adalah Bakkah atau sekarang disebut dengan Mekah. Jadi secara pokok didirikan itu adalah ditinggikan. Karena yang membangun Mekah atau Ka'bah sebagai masjid atau Al-Masjidil Haram itu Nabi Adam alaihissalam yang menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah.
tapi belum ada bangunannya, mungkin baru digaris saja. Dan setelah di zaman Ibrahim, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Jadi Nabi Ibrahim lah yang mengangkat al-qawa'id, bangunannya. Maka itu baru di situ Nabi Ibrahim mendirikan tempat ibadah untuk manusia yang disebut di kota tersebut dengan kata-kata Bakkah, ya. Bakkah adalah nama lain dari negeri Mekah. Ya, antara huruf ba dan huruf mim adalah berdekatan makhraj. Jadi kalau kita ngomong ba dengan ma itu mirip, ya. Sebab zaman dulu di samping orang Arab menyebutkan Makkah juga disebut Bakkah. Rumah itu adalah Ka'bah yang disebut Baitullah, bukan karena Allah nempatin itu tempat, tapi karena didirikan semata-mata adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Maka ayat ini dijelaskan bahwa rumah yang pertama kali didirikan buat manusia untuk menyembah Allah adalah satu, yaitu Ka'bah itu sendiri. Sebelum Ka'bah belum ada satu rumah suci didirikan untuk menyembah Allah secara esa. Ya, Nabi yang dahulu dikenal Nabi yang besar karena disebut juluki Abul Anbiya adalah Nabi Ibrahim. Juga sebelum itu ada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh belum sempat mendirikan rumah ibadah untuk seperti halnya yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal sebenarnya secara agama mereka juga sama. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ka'bah telah dibuat dasarnya oleh malaikat sebelum Nabi Adam, dan 40 tahun sesudah itu dibuat pula dasar Baitul Maqdis. Ini sebagai riwayat terkait dengan jarak pembuatan dua masjid ini. Adapun keterangan hadis ini tidak mustahil bagi akal kita karena urusan itu bukan urusan gaib dan hanya dikatakan oleh Rasulullah menurut tuntunan ilahi. Karena ini kan terkait dengan pembangunan fisik, ya. Adapun soal Baitul Maqdis yang telah didirikan oleh Sulaiman, cucu keturunan Ibrahim 100 tahun jaraknya dengan beliau, ini juga klaim yang agak gimana gitu. Jadi perlu kita pertanyakan kalau dipaksakan, ya, karena antara Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail itu jaraknya cukup jauh, ya. Nah, para pemirsa, kaitannya dua hal klaim dan sekaligus tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah dijawab. Pertanyaannya, apakah kemudian orang-orang yang Yahudi itu menerima? Tentu saja tidak demikian. Kalau kita lihat nanti dilanjutkan, Nabi Ibrahim punya syariat, Nabi Ibrahim punya risalah yang dibawa, dan salah satu risalahnya adalah risalah haji sebagai sebuah ritus yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu merupakan rumah yang dibangun pertama kali, rumah ibadah, itu rumah yang diberikan berkah dan petunjuk bagi alam semesta ini. Rumah itu dan sekelilingnya diberi berkat oleh Allah karena meskipun dia terletak di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tetapi penduduknya tidak pernah kekurangan makanan. Dari mana-mana, baik dari zaman dulu hingga sekarang, makanan, buah-buahan yang di tempatnya dihasilkan dari tanah-tanah yang subur bisa sampai ke negeri Mekah. Dan demikian pula kalau tidak naik haji ataupun orang, negeri itu juga ramai dengan orang yang datang beribadah. Jadi ramainya itu zaman dulu adalah untuk perdagangan dan seterusnya, maka sekarang ramainya tempat itu juga selain untuk perdagangan adalah untuk beribadah. Maka itulah tanda-tanda nyata, ya. Tanda-tanda nyata yang bisa kita dapatkan dari fenomena kota Bakkah atau Mekah tadi, karena di situ ada tempat khusus ibadah yang dibuat oleh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan yang kita dapati sangat banyak, diantaranya adalah sumur Zam-Zam, kemudian kabilah-kabilah Jurhum studi mendalami tempat tersebut sehingga Hajar tidak merasa sendirian, karena Nabi Hajar tadinya sendiri dengan anaknya, ya. Dan seterusnya ini ada kisahnya cukup banyak menonjol, dan kemudian kita mengetahui apa dibalik kisah dibalik Ka'bah itu dari sejak pertama didirikan sampai kemudian direnovasi dan dilakukan tindakan-tindakan berikutnya yang juga di situ membuktikan leadership Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, jangan kemana-mana, ini masih cukup banyak karena nanti relate dan disambungkan dengan subjudul berikutnya, yaitu perintah haji.
Ya, insya Allah kita akan sambung setelah jeda berikut. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, di akhir-akhir subjudul baru muncul, Buya Hamka memberikan judul Perintah Haji. Ya, kata beliau tadi sudah dinyatakan bahwa rumah pertama didirikan untuk manusia untuk beribadah kepada Allah yang Esa adalah rumah ini. Ya, rumah yang dibangun. Ibrahim diperintahkan Allah untuk mendirikan, dibantu oleh putranya yaitu Nabi Ismail. Dipelihara kesucian rumah pertama itu dan dijadikan daerah terlarang untuk membuat huru-hara atau keonaran, sekalipun nanti itu prakteknya di belakang hari. Ya, makanya disebut ada tanah haram. Ya, di situ dikenal tanah haram. Maka sekarang datanglah Nabi Muhammad dengan tegas dan mengatakan kedatangannya adalah untuk membangkitkan kembali ajaran asli Nabi Ibrahim, itu ajaran yang hanif dan muslim. Al-Hanifiyatus Samhah itu adalah risalah yang akan sesungguhnya diterapkan ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu Ka'bah bukan semata-mata rumah yang akan ditinjau dari pendekatan turisme atau pengembara, sebagaimana orang datang ke reruntuhan Persepolis atau reruntuhan gedung di Athena atau Baalbek di Lebanon. Bahkan itulah rumah ibadat tauhid pertama yang didirikan di dunia ini, supaya terus hidup sebagai pusat tempat beribadah dan umat sepemahaman di dunia ini. Maka Nabi Muhammad perintahkan agar manusia datang ke tempat itu untuk berhaji, yaitu berwukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, berhenti di Mina, tawaf di Ka'bah, dan bersa'i antara Safa dan Marwah. Para pemirsa, ada hal yang menarik ya terkait dengan kalau dikaitkan dua hal pokok tema. Jadi kaum Nasrani Bani Najran datang dan berdialog, dilayani dengan baik. Datang orang Yahudi yang dia merasa terancam, padahal dia sudah berada di situ lama, tapi sesungguhnya mereka menempati itu juga tidak benar-benar menjadi milik, karena mereka diberikan suaka politik yang terlantung-lantung di mana mereka menetap di situ, dan akhirnya justru merasa sebaliknya mereka adalah tuan dan orang pemilik aslinya adalah orang yang sedang menumpang kepada mereka. Itulah Bani Israel yang sebenarnya kejahatannya sudah dilihat dari sebelum-sebelumnya. Nah, Ka'bah dianggap bukan semata-mata ya, bukan semata-mata berarti ada peran lain sebagai tempat pemeranan sebuah ritus ya. Kalau kita lihat Ka'bah itu bukan sekedar representasi dari ibadah saja, tapi juga merupakan sebuah rumah yang dikatakan di situ manusia bisa beribadah dan mengesahkan Allah. Jadi dia bukan sekedar tempat saja. Nah, haji itu sendiri kan artinya adalah al-qasdu atau keinginan menuju ke sana. Kalau seseorang punya keinginan yang kuat, maka itu disebut dengan haji. Al-hajju huwa al-qasdu. Dan sebelum negeri Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada tahun ke-8 Hijriah, itu pada Fathu Makkah, ya, belum ada disebut haji ya. Jadi hanya melakukan umrah ya. Di Mekah masih ada berhala, di Ka'bah masih ada sekitar 360, dan bahkan berada di Bukit Sofa bertegak berhala yang disebut Latta, menghalangi umat Islam untuk sa'i. Maka ada sahabat yang ragu-ragu tentang sa'i di antara Safa dan Marwah karena ada berhala yang berdiri, yang dikhawatirkan ada syubhat di situ ya. Lalu datang ayat bahwa sa'i di antara Safa dan Marwah tidak ada larangan diteruskan, sebab itu kita melakukan sa'i adalah semata-mata karena Allah. Karena berhala yang ada di situ tidak kita sembah. Karena ini prosesnya lama sampai kemudian dibersihkan betul-betul. Nah, yang terpenting dari sini adalah orang mesti menyadari haji itu wajib. Maka jika seseorang merasa give up untuk menunaikan haji, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari riwayat Abi Hurairah, man mata walam yahuj falyamut insya'a yahudiyan au nasraniya. Jadi siapa yang mati padahal dia belum haji, maka matinya dalam kondisi kalau dia milih Yahudi ya Yahudi, kalau Nasrani yang Nasrani. Tapi ini jangan disalahpahami, karena pada faktanya orang sudah berusaha haji tapi dia tidak mampu, itu beda dengan orang yang sama sekali give up. Ya, orang sama sekali give up, oh saya nggak mau, itu beda. Ini karena kemampuannya terbatas baik secara
usia, kesehatan atau secara finansial gitu ya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, seperti biasa di akhir perjumpaan kita ada beberapa takeaway lesson learn yang perlu kita bawa pulang terkait dengan apa yang terjadi pada Bani Israel. Ya, yang pertama, jangan pernah kita menyulitkan diri sendiri. Atau kalau kita punya pantangan, maka pantangan itu sesungguhnya apa? Bisa jadi pantangan itu datang karena medis. Bisa jadi pantangan datang tuh karena kebiasaan, misalnya kita nggak suka baunya yang menyengat dan seterusnya dan seterusnya. Selama itu dihalalkan Allah, maka sesungguhnya tidak ada alasan kita buat mengharamkan sesuatu kecuali memang benar-benar menjadi sangat-sangat membahayakan tubuh kita. Baru itu kemudian kita bisa bukan diharamkan tapi kita cegah nih, karena itu tidak diterima oleh tubuh kita. Ini yang pertama. Yang kedua, klaim Bani Israel bahwa Nabi Ibrahim punya keturunan, dan keturunan yang sering jadi nabi itu dari klannya Nabi Ishak alaihissalam. Lalu bagaimana Nabi Muhammad mengajak untuk kembali ke agama Nabi Ibrahim, sementara pengikut anaknya Nabi Ismail alaihissalam juga tidak ada? Maka di sini dikatakan bahwa sesungguhnya baik Nabi Ibrahim, Nabi Ismail atau Nabi Ishak itu menyembah Tuhan yang sama. Konsep ibadahnya juga sama, konsep ketuhanannya juga sama. Maka sesungguhnya jika ada orang mengalihkan atau mengada-ngada selain itu yang disebut orang yang paling kejam, karena dia mengatasnamakan Allah sedang padahal dia melakukan sesuatu yang buruk dan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, para pemirsa, kalau kita lihat tentang Baitul Maqdis ya, yang juga berbeda waktu dari pembangunan di Mekah, tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan. Dan ini yang sedikit hilang di kalangan sebagian umat Islam adalah perhatian full time-nya kepada Baitul Maqdis. Kita berdoa mudah-mudahan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina dari kezaliman tentara penjajahan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik oleh Allah dan mereka dibebaskan dari hal-hal yang buruk. Nah, terakhir sebelum saya pergi, untuk ibadah haji itu hukumnya adalah wajib. Maka jangan pernah kemudian, terutama yang belum pernah menunaikan, saya mah tidak wajib karena tidak mampu. Berarti dia sudah give up. Harusnya dia tetap berusaha untuk menunaikan haji sekalipun berada dalam keterbatasan. Karena yang memampukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.